Santapan Harian Jumat 3 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-21, hingga pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-21. Namun kita akan membacanya pada pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam pertelutan kami saat ini, kami siap untuk menerima kebenaran sabda-Mu, ya Allah. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin. 2 Raja-Raja 12 ayat 1-5. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zipia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Sahabat Santapan Harian, Imam Yoyada menjadi figur penting dalam hidup Yoas. Bersama Yosabat istrinya, ia melindungi Yoas dari kekejian Atalia. Yoyada mentabiskan Yoas sebagai raja. Ia mengikatkan perjanjian antara Allah, raja, dan umat. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Pendampingan Yoyada juga terlihat dalam upaya Yoas memperbaiki rumah Tuhan. Dalam tradisi Timur dekat kuno, membangun ataupun merenovasi rumah Tuhan menjadi gambaran spiritualitas raja. Setelah ide Yoas tidak dikerjakan, para imam, ia mengambil tindakan nyata untuk pengumpulan dana sampai perbaikan itu terwujud. Akan tetapi, sesudah Yoyada meninggal, Yoas bertindak sebaliknya. Ia menyuap Hazael agar tidak menaklukkan Yerusalem dengan memberikan semua harta rumah Tuhan. Ini sekali lagi menunjukkan spiritualitas Yoas. Tak berlebihan jika dikatakan spiritualitas Yoas dipengaruhi kehadiran Yoyada. Imam dan raja saling membutuhkan. Imam bertugas untuk mengajarkan peraturan kepada Israel, termasuk raja. Raja juga harus berpegang pada hukum seumur hidupnya.
Hubungan yang resiprokal ini menghasilkan hidup yang benar di hadapan Allah serta keadaan sosial yang aman dan damai. Persahabatan rohani adalah keniscayaan bagi pertumbuhan kita sebagai murid Kristus. Kita butuh sahabat rohani dalam perjalanan menjadi serupa Kristus. Ia adalah seorang yang berjalan dalam jalan pemuritan, yang memberikan hidupnya diamati dan dinilai, serta yang menjadi teladan bagi kita untuk mengasihi Yesus. Persahabatan rohani akan saling berperan, mengajar, diajar, memimpin, dipimpin, menegur, ditegur, dan menantang, ditantang, di dalam kasih untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Yang harus kita lakukan adalah menemukan orang itu, mengizinkannya masuk ke dalam hidup kita, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga kita berkata, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kiranya kasih-Mu mendorong kami untuk menyatakan kasih kepada sesama. Berikanlah kepada kami kepekaan akan Roh-Mu, sehingga kami tahu cara terbaik untuk menguatkan mereka di dalam perjalanan iman bersama-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami bertelut. Amin.